Apakah mereka berpikir HAM? Nah, justru di sini kita harus memilih. Apakah kita mau melindungi hak asasi masyarakat yang sebagai korban kejahatan, ataukah kita ini mau melindungi hak HAM daripada para penjahat? Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, dan dari Tangerang Selatan Banten kita juga masih bersama manajer media Amnesty International Indonesia Hairil Halim. Saya ke Pak Anton menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Menteri HAM berharap sayembara dari Pak KDM ini hanya guyonan. Kemudian juga para guru besar hukum mengkritik sayembara ini karena hanya berupa solusi jangka pendek yang populer di mata publik tapi tidak bersifat edukatif dan berpotensi blunder. Tanggapan Anda, Pak Anton? Ya, saya juga berterima kasih bahwa memang kita semua sepakat bahwa harus menghargai HAM. HAM memang harus kita junjung tinggi karena itu adalah merupakan sesuatu yang sangat universal di dunia ini, termasuk di Indonesia. Namun di dalam hal ini mari kita berpikir, ya kenapa sih sampai Bapak KDM itu begitu? Karena beliau ingin melindungi warganya. Kita boleh yaitu melindungi HAM. Tapi di sini melindungi HAM ini ya lebih tertuju kepada HAM yang melakukan kejahatan. Tetapi pelaku kejahatan itu sendiri, apakah mereka berpikir HAM? Nah, justru di sini kita harus memilih. Apakah kita mau melindungi hak asasi masyarakat yang sebagai korban kejahatan, ataukah kita ini mau melindungi hak HAM daripada para penjahat? Kenyataannya saat ini historis boleh dilihat. Ketika terjadi tertangkap tangan tentang street crime, kejahatan-kejahatan jalanan, itu pasti diburu oleh masyarakat. Dan maaf saja, hampir mungkin 75% meninggal dunia. Rata-rata demikian. Nah, justru dengan adanya himbauan ini bisa menyadarkan masyarakat bahwa mereka ini harus bisa ditangkap hidup-hidup, harus bisa memberikan keterangan kepada polisi. Jadi di sini justru untuk mencegah terjadinya tindak lanjut yang lebih parah dan lebih sadis. Sementara coba lihat sekarang, penjahat-penjahat street crime itu main celurit, main apa-apa, tidak pernah kita berteriak-teriak tentang HAM. Tetapi ketika adanya ini kok kita jadi berteriak-teriak. Nah, ini saya juga kadang-kadang bingung, bukan saya tidak saya justru sangat menghormati HAM. Tetapi di sini ya keselamatan, keamanan warga harus tetap diutamakan. Dan memang masalah tadi bahwa warga tidak boleh partisipasi, ini mohon maaf, ini mungkin agak keliru. Karena di Polri itu ada yang namanya PAM Swakarsa. Bagaimana masyarakat dilibatkan di dalam pengamanan. Sehingga pengamanan itu bukan hanya tanggung jawab Polri, tapi tanggung jawab semua pihak. Dan ini tolong bahwa ini adalah dalam ranah tertangkap tangan. Kalau sudah tidak tertangkap tangan, sudah tidak ada istilahnya beberapa hari kemudian, sering kita juga di koran. Buronan koruptor ini apabila ada yang mendapatkan ada hadiahnya. Itu mekanismenya bagaimana juga. Kok nggak diapa-apain? Tetapi justru ini kenapa? Justru Bapak KDM ini membuat kebijakan karena masalah street crime ini saat ini sangat meresahkan ya warga Jawa Barat. Dan kenyataannya hari ini
tren crime-nya justru turun gitu kan. Dan jadi secara dampak psikologis ini sangat berdampak kepada para pelaku kejahatan. Nah sekarang kita selalu khawatir, tapi akan terjadi atau tidak ini? Nah, dan kejadiannya di Jawa Barat tidak ada gitu kan. Memang ada di tempat lain. Dan kalau masalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ini sudah banyak sekali. Nah ini hanya stimulus saja dengan memberikan satu rangsangan bahwa ada hadiahnya. Nah masalahnya nanti mekanismenya bagaimana? Nah ini mari kita pertemukan, bina, biar masyarakat pun juga tidak salah kaprah di dalam PAM Swakarsa ini. Itu yang mungkin harus kita lakukan, adanya pendekatan sehingga terjadi sinkronisasi, sehingga terjadi kolaborasi antara masyarakat, dan apapun juga yang dikhawatirkan itu nanti akan hilang. Sehingga mungkin saja seandainya ini efektif sebagai ya satu out of the box di dalam masalah preventif, karena yang paling penting itu prevent is better. Pencegahan ini adalah merupakan hal yang terbaik untuk masalah-masalah kriminalitas. Kalau memang ini baik dan bisa menurunkan tren secara drastis, saya kira mungkin nanti para pejabat-pejabat akan meniru juga mungkin. Dan masalah nanti mekanisme hadiahnya ya tinggal disepakati bersama saja, tinggal diatur bagaimana kalau memang ini betul-betul bisa menekan angka kejahatan. Baik, 5-50 juta itu bukan angka yang kecil in this economy kalau anak zaman sekarang bilangnya. Dan itu nanti keluarnya dari kantong Pak KDM sendiri. Mas Hairil, ini kan Pak KDM juga didukung oleh Kapolda Jawa Barat berdalih bahwa sayembara ini hanya untuk mempercepat penangkapan, begitu kira-kira ya. Ke Mas Hairil, di mana batas hukumnya agar warga tetap aman dan tidak terdorong untuk bertindak agresif? Saya kira sudah ada jelas dasar hukum pelibatan masyarakat dalam tindakan Kamtibmas itu. Mungkin Pak Anton lebih paham mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemolisian Masyarakat. Ini mengatur beberapa unsur Polmas atau pemolisian masyarakat seperti deteksi, identifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan ini sebenarnya menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam hal pencegahan dan identifikasi masalah keamanan, bukan sebagai pihak yang mengambil alih fungsi penegakan hukum. Sayembara dan statement dari Polda Jawa Barat itu meminta masyarakat, mengencourage masyarakat untuk terlibat dalam penindakan menangkap. Aksi menangkap adalah tindakan penindakan kalau secara hukum. Dan berbeda mungkin dalam konteks ketika terjadi tangkap tangan. Seumpama saya berada di jalan, tiba-tiba melihat tindakan pencopetan, pencurian ataupun begal dan saya menangkap, itu berbeda konteksnya. Kalau aturan yang ada yaitu Perkapolri tadi itu menekankan pada aspek pencegahan, bukan pada aspek penindakan. Nah, ini tidak sejalan dengan prinsip dasar community policing atau pemolisian masyarakat tadi, karena ini menekankan adanya kolaborasi preventif untuk mencegah masalah Kamtibnas. Kembali lagi terhadap kebijakan sayembara ini, kita perlu mempertanyakan sebenarnya dari mana ide ini. Apakah ada kajiannya? Apakah didukung oleh literatur-literatur yang ada? Apakah ini hanya ide sepintas dari Pak Gubernur Jawa Barat? Karena kalau ini hanya ide sepintas tanpa melalui kajian itu juga sangat berbahaya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya juga mau mengkritik Pak Anton tadi mengatakan kritik ini tertuju pada hak asasi pelaku kejahatan. Bukan Pak, tadi saya tegaskan di dalam diskusi kita ini bahwa bukan hanya hak orang yang dituduh melakukan kejahatan, tapi hak warga masyarakat untuk terbebas dari tindakan-tindakan yang tidak mereka inginkan. Karena siapa yang bisa menjamin jika masyarakat ikut memburu begal itu mereka tidak mengalami kekerasan dari pihak pembegal karena mereka rata-rata menggunakan senjata tajam. Jadi di situ sebenarnya kalau memang mau melibatkan masyarakat, libatkanlah dalam aspek pencegahan dan juga
kami tidak pernah kritik terhadap masalah ini, tidak pernah mengerdilkan seriusnya masalah begal. Masalah begal ini menimbulkan korban tidak hanya dari warga masyarakat itu sendiri, tapi juga tentunya dari pihak keamanan, yaitu anggota polisi seringkali menjadi korban. Oleh karena itu, ini adalah persoalan serius yang tidak boleh diselesaikan lewat kebijakan apa yang disebut sebagai sayembara ini. Ya. Ini sebenarnya mengerdilkan masalah keamanan yang serius di masyarakat. Jadi oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah gubernur bersama dengan Kapolda Jawa Barat duduk bersama dengan masyarakat untuk merumuskan permasalahan ini dan mencari solusi, bukan dengan melakukan sayembara yang diumumkan lewat media sosial. Dan juga apabila tadi mengatakan bahwa uang yang akan digunakan dalam sayembara ini adalah milik pribadi, apakah tepat jika kebijakan negara itu nanti dibiayai oleh dana pribadi dari seorang pejabat? Itu juga menyalahi prinsip-prinsip kebijakan publik. Jadi kita banyak sekali hal yang bisa dikritisi di sini.